Baiklah, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita di Berstagi, kita rindu setiap minggu untuk bisa beribadah. Dan juga saudara-saudara yang di luar Berstagi, saya sangat mengharapkan mendengarkan firman Tuhan hari ini, tentu kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya minggu ini Tuhan kembali Engkau akan memberkati kehidupan kami. Kami yakin bahwa firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dibebaskan, yang susah akan dihiburkan. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Sehingga ketika kami keluar nanti dari ibadah kami dapat merasakan bahwa Tuhan telah menjamah kami dan Tuhan telah berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan menjelaskan semua kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk saat ini. Kami berdoa dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tema dalam kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi sebelum kita mendengarkan lebih dalam lagi, saya mengajak kita supaya kita membaca firman Tuhan dari surat Ibrani, yaitu pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, yaitu di dalam surat Ibrani ini mengatakan 3 kali, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Atau juga dikatakan, let us, let us, let us. Artinya saudara, ada sebuah ajakan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dikatakan marilah, ini merupakan satu ajakan kasih bagi kita semua. Kita sebagai anak-anak yang percaya atau juga disebut anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ajakan marilah tentu merupakan satu berkat untuk mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita, untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara kalau baca di dalam Matius pasal 11, ayat 28, di situ dikatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara-saudara, Tuhan itu mengajak kita untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ketika kita mau beribadah, datang kepada Tuhan, saya percaya itu ada satu berkat di dalam kehidupan kita. Ketika ada 3 kali di sini kita temukan, marilah, marilah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah
segala sesuatu sedang terjadi begitu cepat dan kita mau mendengarkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama kalau kita lihat di dalam 3 ayat ini, dengan ayat ini kita akan menemukan rahasia firman Tuhan, kemudian kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Pertama kita lihat, yaitu dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Perhatikan saudara, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas dan iman yang teguh. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, ketika dikatakan marilah kita menghadap Allah, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya mau sampaikan kepada kita betapa pentingnya hati kita. Sebab itu saudara-saudara, kita perlu menjaga motivasi kita. Kita perlu menjaga hati kita. Sama halnya hari ini ketika saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saya juga harus menjaga hati saya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di situ dikatakan apa? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dikatakan seperti itu. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati ini sangat-sangat penting bagi kita. Ketika kita melakukan apapun, maka kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, yaitu pertama hati kita. Bukan bagaimana kita beribadah, bukan bagaimana kita menyanyi, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Kita bisa terbuka kepada Tuhan, kita boleh mengaku di hadapan Tuhan kelemahan kita. Ini juga berbicara tentang 2 hal, yaitu tulus ikhlas, saudara. Kalau dikatakan, saudara, pertama yaitu tulus, itu berbicara tentang kemurnian hati, saudara. Kemudian saudara, kalau kita berbicara ikhlas, itu bisa juga dikatakan sincerity, yaitu tulus ikhlas, saudara. Kedua hal ini sepertinya tidak bisa dipisahkan, yaitu tulus dan ikhlas. Tuhan selalu memperhatikan ini untuk memberkati kehidupan kita. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apalagi kita ini mau menjadi pelayan Tuhan, kalau dikatakan seperti itu. Kita sungguh-sungguh harus jaga hati kita semampu mungkin, saudara. Salah satu hal adalah ketika motivasi kita mulai salah atau juga dipengaruhi dengan hal-hal yang salah, kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab apa, saudara? Bahwa di sini dikatakan marilah kita menghadap Allah, marilah kita menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang tulus dan ikhlas, ini akan memberkati kehidupan kita semua. Nah saudara-saudara, ketika ada 3 kali dikatakan marilah kita, marilah kita, marilah kita di dalam 3 ayat ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ini adalah ajakan Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang berubah begitu cepat. Maka ini ada satu hal yang penting bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan di gereja kita, gereja Elim Kairos ini. Kita sungguh-sungguh harus memperhatikan hati kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, telah tiba bagi kita nggak seharusnya patah semangat di dalam hidup kita semua. Saya tidak tahu saudara, sejak bulan Desember tahun 2019, Tuhan telah menaruhkan satu ayat yang begitu penting bagi kita untuk memasuki tahun 2020. Yaitu saudara tahu bahwa di akhir tahun 2019, firman yang saya sampaikan adalah dari Josua pasal 1 ayat 9. Itu dikatakan seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, artinya Tuhan telah
artinya memperlengkapi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan untuk memasuki tahun 2020 ini dengan satu masalah yang cukup rumit kita lihat dengan munculnya pandemik ini, maka seluruh dunia mengalami sepertinya resesi ekonomi. Nah, saudara, dalam kondisi seperti inilah kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Dengan cara yang apa? Kita harus datang dengan tulus, ikhlas. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, kita membaca kepada Mazmur 37, ayat 37 dikatakan seperti ini. Saudara, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di situ dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita harus tahu ketika kita masuk Natal misalnya, kita selalu berbicara Yusuf, Maria, para gembala, kan seperti itu saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa keluarga Yusuf diselamatkan karena Yusuf mempunyai ketulusan hati saudara. Ketika kita melihat misalnya dalam Matius pasal 1, di situ jelas dikatakan bahwa firman Tuhan, kalau kita baca di situ bahwa Yusuf itu adalah orang yang memiliki hati yang tulus dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat kepada ayat 19 Matius pasal 1, di situ dikatakan karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20 berkata seperti ini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut, ambillah Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya saudara gini, Yusuf memiliki ketulusan hati, maka keluarganya diselamatkan. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, mari kita hati-hati saudara ketika kita mulai menghadap Tuhan. Hendaklah kita memiliki ketulusan, hendaklah mempunyai satu keikhlasan, yaitu saudara, kalau saya mau katakan dalam bahasa Inggris, sincerity, kemurnian hati saudara. Ada satu keikhlasan bagi kita. Kita tidak punya motivasi yang lain saudara. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita menghadap Sang Raja di atas segala raja. Bahwa dia melihat hati kita. Bagaimana keadaan kita. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita memiliki keikhlasan hati kita, hari ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Sebab apa saudara? Saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Berarti saudara perhatikan, perhatikanlah orang yang tulus, perhatikanlah orang yang jujur. Kepada orang yang suka damai ada masa depan dikatakan. Dan saudara, artinya apa saudara? Bahwa hidup kita itu selalu ada reconciliation dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat kepada dunia ini sedang dalam kondisi yang begitu kacau, tidak punya tujuan hidup. Dan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, kita diajak untuk memiliki ketulusan dan keikhlasan hati. Kemudian Mazmur berkata apa? Mazmur 37 ayat 37, orang yang suka apa dikatakan? Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang yang suka damai ada masa depan. Saudara, saya bingung kalau kita suka berantem, suka berkelahi, suka bertengkar. Saudara akan menjadi orang-orang yang tidak artinya memiliki berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya kita mentaati Tuhan, kita mentaati apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Selalu saja Tuhan akan buka jalan bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua dikatakan, marilah kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita lihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita saudara, bahwa masalah yang sedang kita alami hari ini adalah sepertinya iblis atau juga musuh bekerja sedemikian rupa untuk menjatuhkan, untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Saudara, makanya saya mau katakan ketika kita mulai datang berkumpul, misalnya di rumah ibadah, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa iman itu timbul oleh karena pendengaran firman, yaitu firman Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di tempat ibadah maupun kita berada di online atau live streaming, kita harus sungguh-sungguh memberikan waktu kita dengan tulus ikhlas, saudara. Kalau gereja sudah menempatkan waktu bahwa kita perlu beribadah jam 8 pagi atau juga jam 10 pagi, ada 2 gelombang yang diperintahkan untuk datang, mari kita ambil waktu itu. Kalau semua anak-anak Tuhan mulai masuk jam 8, kemudian ada yang masuk jam 10, kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, God speak to me. Tuhan berbicaralah kepadaku. Sehingga saudara akan melihat ada sesuatu yang akan Tuhan beri kepada kita dan kita akan diberkati. Tetapi saudara sebaliknya, saudara tahu bahwa ketika kita di luar ini saudara, artinya di luar gereja, kita dibombardir saudara dengan segala macam hal yang akan membuat kita menjadi saudara lemah dalam mengiringi Tuhan. Kadangkala kita tidak menjadi semangat dalam mengikuti Tuhan. Tetapi waktunya bagi kita hari ini saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita beriman kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya sedang mempelajari tentang saudara, counseling dan juga saudara pastoral seperti itu saudara. Ternyata saudara ada 3 hal yang memberkati kehidupan saya. Di situ dikatakan diakonia, kemudian dikatakan koinonia, kemudian dikatakan marturia. 3 hal ini saudara, diakonia itu artinya melayani. Saudara, ketika kita melihat kalimat diakonia ini, ternyata kita diajak sebagai gereja Tuhan, ketika kita sudah diberkati, maka kita melayani orang lain. Nah, ini yang akan menjadi berkat bagi gereja, bagi diri kita sendiri. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang saya ada di Singapura, ada beberapa orang yang mengikuti saya saat ini saudara. Ada beberapa sahabat yang mengikuti saya. 2 hari yang lalu saya membesuk orang sakit saudara, dan saya doakan. Saudara-saudara, saya mau katakan, inilah saudara yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Saya harap kita tidak menjadi bosan mendengarkan apa yang saya selalu sampaikan, yaitu dari pertama Yohanes 1 kemudian ayat 7 dikatakan seperti ini, bahwa jika kita tinggal dalam terang Tuhan, maka kita akan memperoleh persekutuan antara satu dengan yang lain. Kemudian darah Yesus akan menguduskan kita semua. Saudara, pertama dikatakan diakonia, yaitu artinya kita melayani. Kedua, saudara, koinonia, yaitu persekutuan antara satu dengan yang lain. Yaitu koinonia artinya dari bahasa Yunani itu dikatakan community. Community yang mempunyai nama Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam misalnya 1 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata apa? Jika umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dia dari sorga dan memulihkan dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan negeri saudara. Jadi saudara, saya mau sampaikan ada satu komunitas
kita berkumpul, kemudian di atasnya nama Tuhan disebutkan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan marturia. Artinya saudara di bahasa Yunani bersaksi saudara, memenangkan orang, memanggil orang, mengajak orang untuk datang berkumpul dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat yakin sekali ketiga hal ini akan menjadi hal yang terbaik dan kita akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir zaman ini, menjelang hari Tuhan sedang mendekat, saya mau katakan kita semua diajak untuk melayani. Makanya saudara-saudara yang diberkati, kita ada pemimpin sel, kemudian kita ada pemimpin G12, kemudian ada doa puasa, kemudian juga ada pelayanan radio saudara. Semua pelayanan-pelayanan ini kalau kita ambil bagian di dalamnya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Selalulah suka mendengarkan firman Tuhan. Selalulah kita menjadi aus dan lapar untuk kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadikan kehidupan kita berbeda. Saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa mengalami damai sejahtera, membuat rumah kita menjadi tenang dan ada kekuatan yang baru saudara. Ketika kita terus-menerus mau mencari Tuhan saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya dikatakan apa? Berpegang teguh saudara kepada pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita tidak digoncang-gancingkan dengan situasi yang sedang terjadi. Namun saudara, ketika saudara mulai berdoa, di dalam rumah saudara ada atmosfer yang mulai berubah. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita. Tuhan akan berkati. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita semua sekali lagi, ketika kita mulai berpegang teguh dengan iman kita yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, dikatakan apa saudara? Hal yang kedua adalah supaya kita berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, pengakuan iman kita kepada Tuhan. Perhatikan di dalam Efesus misalnya, Efesus pasal 13 ayat 14, firman Tuhan katakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, perhatikan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan dan menyesatkan. Saudara, ketika ungkapan yang mengatakan seperti sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Perhatikan saudara, ketika dikatakan kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh segala macam angin pengajaran. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dewasa maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mau dewasa, saya tidak tahu saudara apa yang akan terjadi di masa depan kita. Namun demikian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi keluarga Tuhan di tengah-tengah masa pandemik ini, saudara, banyak pelayanan saudara kita lihat mulai runtuh kalau kita perhatikan saudara. Sebab apa saudara? Tadi juga saya tanya, ada ke gereja. Dia bilang, sudahlah, tapi aku punya alasan untuk tidak ke gereja. Karena apa? Pandemik. Padahal di sini pun sudah mulai buka pelayanan saudara di negara Singapura. Bagaimana kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu terus-menerus menjaga pertemuan ibadah kita supaya kita tidak akhirnya terbawa angin badai yang menyesatkan kehidupan kita. Ketika kita melihat saudara, ketika kita berkumpul, ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai menyembah Tuhan bersama, Alkitab jelas mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu makanya saudara, kalau kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita
Ibrani pasal yang ke-23 di situ mengajarkan kepada kita supaya kita berpegang teguh dengan pengakuan iman kita. Ini akan memberkati kehidupan kita. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Yaitu kalau ayat 24 berkata seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Perhatikan saudara bahwa firman Tuhan katakan saling memperhatikan, saling mendorong. Artinya adalah tugas kita semua. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai pemimpin saudara, kita mulai mendorong satu dengan yang lain supaya mereka semakin cinta kepada rumah Tuhan, semakin cinta untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga saya mengatakan hal ini menjadi satu penjagaan untuk jemaat, penjagaan untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan cara kita sendiri. Sebab apa saudara? Kalau nggak runyamlah kita ini. Sebab saudara, kita ini seperti domba. Gampang disesatkan saudara. Satu hari kita semangat, satu hari lagi kita tidak semangat. Hal inilah saudara yang membuat kita akan menjadi berbeda kalau kita terus-menerus melihat kepada firman Tuhan. Kemudian kita berupaya untuk membuat saling memperhatikan, saling mendorong. Makanya saudara, saya selalu mengatakan kepada pendeta Daniel juga untuk ada pengunjungan di saudara para pemimpin untuk bisa mengawasi domba-domba supaya domba-domba ini tidak tersesat seperti itu saudara. Saya katakan kepada beliau, ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan katakan supaya saling memperhatikan, saling mendorong untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu apa? Bagi saya pekerjaan yang baik adalah kita mengajak orang itu untuk datang kepada Tuhan. Mengajak orang supaya beribadah, supaya mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa dikatakan menjelang hari Tuhan semakin dekat, kita harus semakin giat mendorong antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat saudara di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 3, 12 dan 13 berkata seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perhatikan ayat 13 saudara berkata, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak saudara. Artinya apa saudara? Saya bisa menyampaikan seperti ini. Bahwa gadis-gadis bodoh itu ada gambaran daripada gereja. Gereja yang tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan mempelai laki-laki untuk kedua kalinya. Saudara, minyak itu selalu berbicara tentang satu kehidupan, berbicara tentang hubungan, berbicara tentang persiapan. Saudara, minyak itu saudara menyalakan pelita, artinya pelita itu tetap akan hidup dengan adanya minyak saudara. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, hari ini berapa banyak kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak lagi menjaga kekudusan hidup kita. Kita sedang dipengaruhi oleh dunia ini dan sistem-sistem yang ada di dalam dunia ini. Tanpa kita sadari, hubungan kita semakin hari semakin jauh dan semakin jauh. Akhirnya saudara, kita tidak mengenal lagi orang itu. Saudara, di gereja kita dulu banyak anak-anak saudara.
Saya sebagai bapak, saudara, yang menerima mereka semua. Tapi saudara, beberapa di antara mereka sepertinya saya sudah nggak bisa kenal mereka lagi. Ada putra saudara yang dari Nias, waktu terjadi tsunami yang tinggal sama kita bertahun-tahun, tapi tidak ada hubungan, tidak ada lagi bertanya, Pak, lagi di mana Bapak? Tidak ada, sama sekali nggak ada. Yang kedua namanya Jiwen, saudara, yang pernah tinggal saudara sama saya, saudara. Waktu itu perutnya dioperasi dan kita bawa ke rumah sakit, saudara. Tapi hari ini tidak ada hubungan lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, berapa banyak saudara? Begitu banyak yang tinggal, saudara perhatikan. Tapi sekarang sepertinya tidak ada hubungan lagi, saudara. Dulu memanggil daddy, memanggil bapak. Tapi sekarang sepertinya sama sekali tidak. Saya pun mungkin kalau lihat wajah mereka, saya tidak akan kenal mereka. Dari kecil memang mereka ada bersama dengan saya. Tapi sekarang ini mereka tidak pernah mau menanyakan kepada saya. Mereka tidak pernah mau telepon saya. Mereka tidak mau menulis message atau juga WA. Bagaimana saudara saya bisa mengenal mereka? Lambat laun saudara, kalaupun saya ketemu mereka, mereka pun menganggap saya orang asing. Dan saya pun menganggap mereka orang asing, saudara. Makanya saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, sama halnya ketika kita datang ke gereja dan kita jarang mau beribadah, kemudian kita tidak mau berdoa, tidak membaca firman Tuhan, sepertinya hubungan antara anak-anak yang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, sepertinya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sampai satu hari Tuhan bisa mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Berapa banyak anak-anak children's home, saudara? Ratusan yang tinggal. Saya berpikir seperti itu. Ada yang jadi pemberontak lagi, saudara. Perhatikan saudara, saya merasa hati saya sedih juga. Kenapa saudara? Karena tadinya tinggal, kemudian disekolahkan, dan sekarang bisa sebagian itu tidak lagi ada hubungannya dengan saya, bahkan juga dengan pengerja gereja. Nah saudara, saya mau katakan bukan semua, tapi kalau yang jadi itu banyak saudara. Perhatikan Rameon, ada beberapa Daniel, saudara semua yang ada seperti di dalam rumah Tuhan. Mereka diberkati, saudara. Tapi yang tidak lagi, saudara, mau memanggil, mau menelepon, mau berbicara, tidak ada lagi, saudara. Apa yang terjadi? Inilah, saudara, gambaran saya pikir seperti itu. Semakin jauh, dan satu hari kalau saya jumpa, saya mungkin nggak kenal mereka. Saya lupa dengan mereka. Saudara, sama halnya. Kalau saudara adalah wanita-wanita yang punya pelita tapi tidak punya minyak, bahaya saudara. Hari ini saudara, biarlah kita memiliki minyak supaya hubungan kita, persekutuan kita tetap hidup dengan Tuhan. Kita selalu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka itu saudara, jangan membuat satu alasan, oh karena pandemik saya tidak mau lagi beribadah. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan ada 5 wanita yang bijak, ada 5 wanita yang bodoh saudara. Yang 5 wanita yang bijak mereka tetap mempersiapkan minyaknya. Tapi yang 5 wanita yang artinya punya pelita tetapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka waktu mereka mau menyambut kedatangan Tuhan, maka Tuhan katakan, I don't know you. Saya tidak mengenal engkau. Tapi hari ini saudara, ini adalah satu peringatan bagi kita, peringatan kasih bagi kita. Tuhan katakan, marilah menjelang akhir zaman, supaya kita menghadap Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kedua, berpegang teguh dengan pengakuan iman kita. Yang ketiga, janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah itu, supaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai
kita sudah tidak lagi punya hubungan, tidak lagi mempunyai persekutuan, tidak lagi mempunyai diakonia, tidak lagi mempunyai koinonia, tidak lagi mempunyai marturia dalam hidup ini, maka kita kehilangan berkat yang besar. Pagi ini atau juga hari ini, saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, marilah saudara membuka hati, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Aku tidak mau kehilangan hubunganku kepadamu. Biarlah Tuhan, aku menjaga hati dalam kemurnian, dalam keikhlasan, dalam ketulusan. Tuhan, selidiki hatiku. Kalau ada dosa, ampuni aku Tuhan. Kalau ada pemberontakan, ampuni aku Tuhan. Sehingga aku boleh diberkati oleh Engkau. Yang kedua, kita tidak melepaskan, yaitu pengakuan iman kita. Kita terus berpegang karena kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu iman timbul oleh karena pendengaran firman, yaitu firman Kristus dikatakan. Yang ketiga, saudara harus tahu, janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi saling menasihati, semakin giat memberikan satu himbauan karena kedatangan Tuhan dikatakan semakin mendekat. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kami menghadap Engkau dengan tulus ikhlas ya Tuhan. Kalau ada motivasi yang salah, Tuhan ampuni, sehingga kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, biarlah terus-menerus kami berpegang teguh dengan pengakuan iman kami. Sekalipun ada bombardir dari musuh-musuh Tuhan untuk pelemahan iman kami. Tetapi ketika kami datang beribadah, iman kami timbul oleh karena pendengaran firman, yaitu firman Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya di masa-masa pandemik ini, di masa-masa akhir zaman ini, biarlah Tuhan kami semakin giat beribadah kepada Engkau Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik. Kami berdoa hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, baik itu di Berstagi maupun di Sibolga, dan juga Tuhan di Tigapana Tuhan, bahkan juga Kabanjai, Tanjung Beringin, Pangguruan, dan Medan Pencawan, dan juga Mandarin Service Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mengalami kesembuhan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan saja. Kami bersyukur ya Aba, ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang dalam kondisi yang lemah dan kondisi yang kacau, Tuhan hari ini Engkau memberikan kepada mereka kelegaan karena mereka datang kepadamu dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara hari ini pertama kali mendengarkan firman Tuhan, ikuti doa saya. Katakan, saudara mau menerima Yesus dalam hati dan juga dalam hidup saudara. Ikuti doa saya seperti ini. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku dan berilah aku pengalaman baru, hidup baru. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan terima Yesus, saudara bisa masuk dalam gereja-gereja yang terdekat, atau kalau saudara di Berstagi bisa beribadah di gereja Elim Kairos. Kalau tidak, saudara bisa bergabung di IKCC atau EKCC. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shabbat. Tuhan menyertai kita semua.